Ya, selamat pagi anak-anak, atau selamat pagi menjelang siang. Bu Reni mengingatkan kembali bahwa kita sudah membahas kemarin di pertemuan pertama, yaitu mengenai kelompok sosial ya. Jadi KD yang pertama kita pelajari yaitu KD 3.1, kelompok sosial. Kemudian kemarin Bu Reni sudah menerangkan mengenai faktor yang mendasari terjadinya kelompok sosial. Saya mengingatkan sekali lagi saja ya. Yang pertama yaitu mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial ya. Sebagai makhluk individu, sejak lahir manusia sudah dibekali dengan gregariusness ya. Kemudian dari gregariusness inilah yang secara individual manusia mempunyai perbedaan kebutuhan sehingga mereka cenderung untuk bersatu dengan manusia yang lainnya untuk bisa saling membantu di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup inilah kemudian manusia membentuk kelompok-kelompok sosial. Proses pembentukan kelompok sosial diawali dari adanya persepsi atau perasaan yang sama di dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan muncul motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok dengan tujuan yang sama. Nah, secara sosiologis, faktor yang mendasari seseorang itu bergabung dengan orang lain itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor tingkat kedekatan. Khususnya di sini adalah kedekatan geografis. Jadi semakin dekat seseorang itu tinggal, jadi semakin berdekatan tempat tinggalnya, otomatis semakin sering mereka melihat, berbicara, bersosialisasi, dan akhirnya akan muncul saling mempengaruhi di dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh tingkat kesamaan ya. Kalian sudah bisa merasakan sendiri bagaimana kalau bergaul cenderung mencari orang yang dekat dengan kita, yang mempunyai, biasanya yang dekat itu yang mempunyai kesamaan, sama-sama senang bakso, sama-sama seneng goes, sama-sama seneng melukis, sama-sama seneng bermain dan sebagainya. Nah, faktor kesamaan ini yang menjadi bibit awal terbentuknya kelompok sosial. Kemudian mengenai pengertian kelompok sosial. Kemarin Bu Reni juga sudah menerangkan ya, masing-masing sosiolog itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Tetapi bukan berarti perbedaan itu bisa digunakan untuk menilai mana definisi yang salah, mana definisi yang betul. Masing-masing sosiolog punya definisi yang berbeda-beda. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena mereka membuat definisi ini berdasarkan penelitian yang mereka lakukan. Nah, kalau yang diteliti itu masyarakatnya berbeda, otomatis kesimpulannya juga berbeda. Misalnya, saya meneliti mengenai pola kehidupan masyarakat suku Asmat. Kemudian teman saya mengadakan penelitian mengenai pola kehidupan masyarakat Betawi. Nah, kondisi masyarakat suku Asmat dengan suku Betawi ini berbeda, sehingga kesimpulan mengenai pola kehidupan juga berbeda. Tidak ada yang salah, semuanya benar karena dibuat berdasarkan hasil penelitian. Demikian pula mengenai pengertian kelompok sosial. Kalau kita lihat misalnya, menurut MacIver dan Page, ya, dia mengatakan bahwa kelompok sosial itu kesatuan manusia yang hidup bersama. Sudah, definisinya simpel sekali. Tapi ya suka-suka MacIver, kan memang dia hasil